Dalam telinga kita mulai cerita, mencari tahu apa yang terasa. Murid dan guru saling membuka, langkah awal penuh makna. Dengan ingin harapan terungkap, menuju tujuan yang tak lagi gelap. Coaching hadir membawa terang. Waalaikumsalam Bu Sari, apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, Rina ada waktu nggak sebentar? Saya mau ngobrol nih sama Bu Rina. Oh tentu Bu Sari, dengan senang hati. Kira-kira apa nih yang Ibu harapkan setelah pembicaraan kita selesai nanti Bu? Ya, hal yang saya harapkan ketika kita selesai berbicara hari ini yaitu saya menemui solusi Bu terkait permasalahan saya di kelas. Oke, nampaknya memang Bu Sari sekarang lagi risau ya Bu ya. Ternyata ada permasalahan di kelasnya. Kalau boleh saya tahu, masalahnya masalah apa ya Bu? Ini Bu, jadi saya itu kan mengajar ya di kelas 11 OA. Nah, saya itu mengajar di jam kelima ke 6. Kebetulan jam kelima ke 6 itu adalah setelah istirahat. Nah, kondisi kelas itu sangat apa ya Bu, berantakan dan kotor gitu Bu. Oke, jadi kelas yang berantakan ketika Ibu mau masuk kelas ya, Bu ya. Dan itu kejadiannya setelah jam istirahat pertama. Kalau Betul. misalkan saya boleh tahu juga, Bu, apakah memang setiap kelas yang mau Ibu masuki seperti itu atau memang hanya ada satu kelas, Bu? Sebenarnya sih ada beberapa kelas ya Bu ya. Cuman untuk kelas-kelas yang lain ketika satu dua kali saya mengingatkan mereka berubah Bu. Ada perubahan begitu. Sekarang ketika saya masuk sudah rapi, sudah tidak ada lagi sampah yang berantakan. Tapi ada di kelas ini saja yang belum bisa progres begitu Ibu. Masih aja harus diingatkan begitu. Bahkan malah sampai Oke. saya itu ketika belajar harus memotong waktu pelajaran saya dulu begitu untuk mereka merapikan dulu begitu. Iya, iya. Oke, jadi hanya satu kelas saja ya, Bu ya, yang terus-menerus Ibu dapati di kelasnya itu berantakan dan kotor ya, Bu ya. Ya, betul. Apakah selama ini Ibu sudah mencoba mencari tahu, Bu, alasan mengapa kondisi kelas tersebut jika setelah jam istirahat pertama itu selalu kotor, Bu? Sudah Ibu, kalau ketika saya tanya sih anak-anak jawabnya, "Tadi rapi kok Bu, pagi kita udah piket kok Bu, teman-teman aja nih yang jajannya nggak dirapihin lagi," gitu. "Ya udah hari ini siapa yang piket?" Begitu. Nah, yang piket juga ikutan protes, "Loh Bu, kan kita tugasnya hanya di pagi dan di selesai pulang sekolah Bu, masa itu kan bekas teman-teman, masa sih kita yang harus rapihin juga?" Begitu. Kayak gitu sih Bu, dan anak-anak Oke. itu kebanyakan ini Bu, apa namanya, mereka itu kebanyakan buru-buru gitu katanya Bu. "Saya buru-buru Bu, soalnya masuk, Hmm. begitu udah masuk jadi nggak sempet," begitu. Oke, menarik ya Bu ya jawaban dari siswa-siswinya. Ada faktor waktu yang tadi menyebutkan mereka itu terburu-buru ya Bu ya. Kemudian memang kalau misalkan sudah saling menyalahkan, saya sudah piket, teman-teman yang nggak mau menjaga kebersihan, itu artinya berarti rasa tanggung jawab yang belum merata ya di antara peserta didik Ibu ya. Iya. Kemudian Bu, kalau seperti itu, situasi seperti apa sih yang sebenarnya Ibu inginkan gitu di kelas Ibu? Nah, situasi yang sebenarnya saya inginkan adalah ketika saya masuk, kelas itu sudah rapi Ibu, sudah bersih, meja sudah tertata rapi, kemudian alat kebersihan pada tempatnya, siswa-siswa sudah duduk dengan rapi, dengan pakaian yang rapi, meja dan kursi yang sudah lurus. Itu sih sebenarnya yang saya impikan begitu. Oke, Bu Sari, memang itu sudah menjadi tujuan setiap guru ya Bu, ketika masuk kelas, inginnya kelas itu sudah rapi dan memang keadaan di kelas sudah siap untuk belajar ya Bu ya. Betul, Bu. Kemudian nih, selama ini ketika Bu Sari mendapati kelas yang seperti itu, begitu, apakah sudah ada langkah-langkah dari Bu Sari yang sudah Bu Sari lakukan untuk mencapai hal yang diinginkan Bu Sari tadi? Sudah Ibu, seperti misalnya begini, setiap masuk saya coba untuk memberikan contoh begitu Ibu. Misal,
taplak meja yang ada di depan meja guru itu misalnya kurang rapi, saya coba rapikan. Kemudian selesai saya kegiatan pembelajaran, biasanya saya meminta anak-anak juga untuk menghapus begitu supaya guru berikutnya yang masuk sudah enak tinggal memakai begitu. Kemudian setelah selesai pembelajaran juga saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada anak-anak, ayo coba kalau misalnya tadi bekas belajarnya ada sampah atau yang lainnya, coba dirapikan lagi supaya ketika pembelajaran berikutnya sudah rapi begitu. Mereka sudah siap belajar juga begitu. Iya, jadi memang sebenarnya untuk penanaman rasa tanggung jawab sudah diberikan oleh Bu Sari ya, dengan sering mengingatkan dan juga memberikan contoh langsung ya Bu ya. Tetapi dengan apa yang sudah Bu Sari lakukan, menurut Bu Sari, apakah itu sudah efektif Bu? Ya kalau dibilang efektif sebenarnya belum ya Bu, karena ya balik lagi ketika hari H tiba begitu kegiatan pembelajaran tiba, jadi tetap saya harus mengingatkan lagi dan mengingatkan lagi Ibu. Iya, jadi apa yang sudah dilakukan Bu Sari itu belum efektif menurut Bu Sari ya. Iya. Jadi kalau misalkan seperti itu nih, apakah ada cara lain yang belum Bu Sari lakukan atau mungkin bisa Bu Sari lakukan demi menciptakan kelas yang Bu Sari inginkan tersebut, Bu? Harusnya sih bisa ya Bu, harusnya sih ada begitu. Mungkin saya bisa Bu membuat keyakinan saya bersama dengan anak-anak begitu, atau mungkin nanti saya coba membuat PJ Bu di setiap mata pelajaran saya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di hari tersebut di selesai kegiatan istirahat begitu Bu. Oke, bagus sekali idenya Bu Sari kalau menurut saya. Kemudian nih tadi Bu Sari menyebutkan tentang membuat kesepakatan dengan siswa. Nah, untuk membuat kesepakatan dengan siswa tersebut, kesepakatan yang seperti apa ya Bu ya? Apakah hanya Bu Sari membuat kesepakatan dengan siswa apa menggunakan kata-kata saja atau bagaimana Bu? Mungkin nanti saya buatnya gini Bu. Jadi saya akan bersama siswa mengajak tentang hal-hal apa saja yang buat mereka nyaman di kelas. Ya salah satunya saya yakin adalah kebersihan. Dan nanti kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat ini nanti akan saya jadikan sebuah poster dan saya akan tempel di depan atau di samping whiteboard gitu ya Bu ya, agar mereka selalu ingat bahwa oh ini adalah hal yang mereka sepakati bersama dan itu harus mereka lakukan begitu. Betul, Itu Bu mungkin Sari, oke. mm, Jadi kesepakatan kelas yang Bu Sari inginkan itu mungkin nanti dibuat poster agar anak-anak selalu mengingat dan melihat ya Bu ya. betul. Kemudian tadi juga saya mendengar Bu Sari mengatakan ingin membuat PJ nih untuk setiap yang piket kebersihan kelas ya Bu ya. Nah, untuk teknisnya PJ itu nantinya seperti apa Bu? Nah, untuk PJ ini rencananya saya ingin semua siswa terlibat. Jadi nanti saya ingin menggunakan aplikasi Well of Name. Semua siswa namanya akan saya masukkan ke Well of Name. Jadi nanti saya akan pin siapa apa namanya yang akan melakukan atau bertugas menjadi PJ atau penanggung jawab di minggu ini. Setelah itu nanti di minggu depan siapa lagi yang akan bertugas menjadi PJ. Jadi nanti setiap siswa akan belajar untuk menjadi penanggung jawab. Nah, sekaligus melatih tanggung jawab siswa sih Bu, menjadi leader begitu. Oke, betul sekali Bu Sari itu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka ya Bu Sari ya. Namun apabila nih ketika PJ tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh Bu Sari, kemudian ada keluhan dari siswa mengenai hambatan atau kesulitan nih dalam eh, menjadi penanggung jawab begitu Bu. Apa nih yang sudah terbayang oleh Bu Sari yang akan dilakukan Bu Sari begitu? Oke, yang namanya program pasti akan selalu mulus ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya Betul sekali. ya apabila anak tersebut mengalami kesulitan, itu saya akan mengajak PJ-nya berdiskusi. Apa sebenarnya kesulitannya? Apakah PJ-nya yang tidak bisa memimpin atau teman-temannya yang sulit diatur? Nah, mungkin saya akan mencari tahu dulu, baru nanti akan saya tindak lanjuti Ibu. Oke, menarik sekali Bu Sari. Nah, setelah pembuatan kesepakatan kelas dan juga menunjuk salah satu PJ ya Bu ya, apakah ada rencana lain nih yang menurut Bu Sari bisa efektif nih?
Ya mungkin saya akan membantu atau meminta bantuan kepada wali kelas gitu. Karena biar bagaimanapun menurut saya wali kelas itu sangat berperan Bu. Ya di sekolah saya sendiri anak-anak itu biasanya lebih taat dan lebih patuh kepada wali kelas begitu Bu. Jadi mau tidak mau anak-anak juga harus di monitoring begitu sama wali kelas begitu Bu. Oke, memang betul sekali Bu Sari. Kadang-kadang memang anak-anak itu lebih patuh dan menuruti apa kata wali kelasnya dibanding yang kita itu hanya sebagai guru mapel begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, hmm, apabila setelah hal itu sudah Bu Sari lakukan semuanya begitu ya Bu ya. Terus masih ada saja nih anak yang tidak kooperatif begitu dalam pelaksanaannya. Apa nih yang akan Ibu lakukan? Baik terkait anak yang belum kooperatif ya Bu. Mungkin nanti saya akan berdiskusi kepada wali kelas Ibu. Karena saya pribadi kalau langsung menindak anak tersebut mungkin bukan di ranah saya ya Bu. Saya akan berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian mungkin saya akan meminta wali kelas untuk melakukan restitusi. Sebenarnya di mana letak kesulitan begitu untuk melaksanakan keyakinan kelas ini, terutama tentang menjaga kebersihan setelah jam istirahat ini begitu Bu. Mungkin itu Bu yang akan Iya. saya lakukan. Oke, bagus sekali Bu Sari. Jadi berkolaborasi dengan wali kelas ya Bu ya, apabila memang masih saja terus terjadi seperti itu. Kemudian hal-hal yang sudah tadi kita diskusikan itu nih menurut Bu Sari, kapan nih tepatnya Bu Sari akan melaksanakan atau menerapkan rencana yang sudah Bu Sari bikin, yang sudah Bu Sari buat tadi Bu? Ya, eh, kalau untuk pelaksanaan saya rasa secepatnya Ibu, karena saya mengajarnya seminggu sekali ya Bu ya. Jadi saya akan usahakan di minggu depan saya akan coba bicarakan dulu, sosialisasikan dulu terkait keyakinan kelas dan juga PJ-nya. Kemudian mulai di hari itu kita akan coba bersama-sama terapkan itu. Oke, jadi mulai minggu depan ya Bu Sari, ketika Bu Sari memang masuk di jam kelas tersebut. Kemudian sudah tahu minggu depan akan mulai dilaksanakan, ya siapa saja nih yang akan Bu Sari libatkan gitu dalam hal penerapan rencana Bu Sari tersebut. Ya, tentunya karena ini adalah eh, kebersihan kelas, pastinya siswa di seluruh kelas. Kemudian yang terpenting lagi adalah PJ, Bu. Penanggung jawab di hari tersebut dan tidak lupa yang tadi saya sampaikan yaitu wali kelas tentunya. Gitu. Oke, luar biasa Bu Sari. Semoga dengan rencana dan pendekatan baru ini, kelas Bu Sari menjadi lebih rapi dan siswa-siswanya tentunya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar ya Bu ya. Amin. Saya juga mau mendengar perasaan Bu Sari nih setelah diskusi kita hari ini Bu. Alhamdulillah Bu Rina. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya jadi lega begitu ya Bu ya. Saya jadi tahu oh iya ternyata hari ini apa namanya ya, hal-hal yang sudah saya lakukan itu ternyata belum maksimal dan memang harus ada hal-hal lain yang harus saya lakukan, dan itu ya berkat Bu Rina begitu yang sudah mengarahkan saya. Saya senang Bu, alhamdulillah. Oke. Doakan mudah-mudahan rencana saya, strategi saya bisa berhasil begitu Bu. Oke, amin. Mudah-mudahan ya Bu Sari ya. Saya juga senang mendengar itu. Jadi Bu Sari lebih lega dan memang ada lagi solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang Bu Sari hadapi saat ini. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Jika masih butuh dukungan, boleh Bu Sari menghubungi saya lagi. Siap Ibu. Terima kasih. Coaching hadir membawa terang. Setiap langkah jadi peluang. Alur tirta mengalir lembut. Tanya ingin rencana penuh sejuk. Kita rancang jalan yang jelas. Tidak ada tak lagi terasa keras. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rina. Hingga tercipta harmoni. Mohon maaf Bu Sari mengganggu waktunya sebentar. Ada sedikit yang mau saya obrolkan dengan Ibu, Bu. Jika Ibu sedang tidak sibuk, bisakah kita bicara sekarang, Bu?
Bisa Bu Rina, bisa dengan senang hati. Memangnya apa yang mau dibicarakan Bu Rina? Iya Bu, jadi ini terkait permasalahan di kelas saya Bu. Oke Bu Rina, kita mungkin punya waktu sekitar kurang dari 15 menit ya Bu Rina ya. Kira-kira nih dari perbincangan kita hari ini, apa tujuan yang hendak kita capai Bu? Pada dasarnya saya harap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas ya Bu ya. Mungkin ketika nanti saya sudah selesai berbicara dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran terkait apa yang harus saya lakukan ke depannya begitu Bu. Oke, baik. Nah, tadi kan Bu Rina berbicara tentang masalah ya. Boleh saya tahu apa masalah yang sedang dihadapi saat ini, Bu? Jadi begini Bu, seperti yang Ibu tahu ya Bu ya, saya kan ngajar di kelas 6 Bu. Hmm. Kemudian akhir-akhir ini memang seringkali saya mendapati anak didik saya melapor Hmm? telah diejek oleh temannya katanya. Bahkan tidak jarang ada anak didik saya itu yang sampai menangis Hmm. atau bahkan saya mendapat laporan mereka bertengkar karena saling mengejek dengan temannya. Saya sudah kebingungan, Bu, terkait permasalahan itu karena kejadiannya terulang terus-menerus. Oke, Bu Rina. Siswa saling ejek ya, Bu Rina ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Rina, kejadiannya itu di dalam kelas atau di mana, Bu Rina? Nah, jadi kejadiannya itu kalau yang saya tahu, Bu, ya, di dalam kelas juga sering terjadi. Kemudian kalau misalnya saya mendapat laporan dari anak didik saya, itu kadang memang mereka itu di luar juga, Bu. Ketika saya mendapati laporan ada anak yang berantem gitu ketika di luar, nah ternyata itu eh, awalnya dari saling mengejek begitu Bu. Jadi tidak hanya di kelas, terkadang memang di luar juga begitu. Oke, jadi terjadi bisa di dalam ataupun di luar kelas. Kalau saya boleh tahu Iya ini, betul Bu Bu. Rina nih. eh Bu Rina, apakah sudah menyelidiki apa sih penyebab anak itu saling mengejek? Iya, sudah Bu. Kemarin-kemarin saya sempat menanyakan langsung kepada anak-anak Bu. Nah, tidak sedikit dari mereka yang berkata bahwa hal tersebut itu dilakukan karena iseng dan bercanda Bu. Hmm. Kemudian ada juga yang ketika ditanya malah saling menyalahkan begitu Bu. Iya Hmm. Bu, karena saya kesal, dia duluan mengejek saya, makanya saya bales. Begitu ada yang maksudnya jadi saling menyalahkan antara dia duluan dan temannya duluan, begitu Bu. Oke, Bu Rina. Nah, sebenarnya nih ya, di kelas yang tadi saling menyalahkan, saling mengejek, Bu Rina itu sebenarnya mendambakan kelas yang seperti apa sih? Oh, pada intinya sebagai seorang guru ya Bu, saya ingin keadaan kelas saya itu anak-anak saling menghargai Bu. Hmm. Jadi tidak ada lagi yang namanya saling mengejek antar temannya, begitu Hmm. Bu. Oke, Bu. Nah, saling menghargai tadi ya. Nah, menurut Bu Rina, kelas yang saling menghargai itu seperti apa sih, Bu? Bisa dispesifikasikan nggak, Bu? Maksudnya saling menghargai Hmm. itu bagaimana begitu maksudnya? Ya, saling menghargai menurut saya itu ya Bu ya. Jadi ketika di dalam kelas mungkin anak-anak itu tidak ada lagi nih yang saling mengejek begitu antar temannya. Kemudian anak-anak bisa hidup rukun, damai gitu di dalam kelas. Apabila temannya ada yang kesulitan, ia bisa membantunya begitu Bu. Oke, baik. Nah, apa yang sudah Bu Rina lakukan untuk menciptakan kelas yang saling menghargai ini, Bu? Selama ini saya sudah sangat sering mengingatkan anak-anak di kelas Hmm. saya, Bu, untuk tidak melakukan saling mengejek dengan temannya. Saya juga sangat sering mengingatkan di dalam kelas kalau yang namanya
saling mengejek itu sudah termasuk bullying begitu Bu. Oke. Maka tidak seharusnya kan anak-anak melakukan itu karena itu tidak baik. Hmm. Tidak jarang juga saya mengingatkan contoh dari akibat bullying di luaran sana yang memang dapat merugikan diri sendiri begitu Bu. Oke, baik ya. Kalau yang saya tangkap, Bu Rina sudah sering mengingatkan ya, dan juga sudah memberikan contoh Betul, Bu. begitu. Nah, sepenglihatan Bu Rina, sepemantauan Bu Rina, apakah yang Bu Rina lakukan sudah efektif? Saya rasa belum ya Bu ya, karena saya selama ini masih melihat saling mengejek di antara mereka itu, di antara anak-anak saya itu sering terulang begitu Bu. Jadi Hmm. mereka walaupun tidak seintens maksudnya setiap hari atau setiap jam gitu, tapi hal tersebut selalu mereka ulangi begitu Bu. Hmm. Artinya ya belum maksimal mungkin gitu ya Bu ya. Nah, Iya, betul Bu. apakah Bu Rina punya cara lain mungkin untuk memaksimalkan hal yang sudah Bu Rina lakukan ini begitu? Setelah saya mengingatkan terus-menerus, mungkin saya akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas kali ya, Bu ya. Bisa, bisa. Karena karena dengan keyakinan kelas maksudnya anak-anak itu diajak bersama untuk diajak bersama untuk membuat keyakinan kelas tersebut dan saya terutama bisa mengarahkan tentang pentingnya saling menghargai antar sesama, terutama di kelas sendiri ya Bu ya. Karena memang itu keyakinan kelas kan dibuatnya secara bersama-sama ya Bu ya. Saya akan terus mengingatkan lagi kepada keyakinan kelas. Kalau kemarin saya mengingatkan secara langsung, mungkin saya bisa dengan mengingatkan dengan keyakinan kelas yang baru dibuat mungkin Bu. Oke, bagus Bu Rina. Saya rasa juga mungkin bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Mungkin kalau saya boleh tahu nih, Ibu nanti penyampaian atau pembuatan keyakinan kelasnya seperti apa Bu? Teknisnya mungkin begitu. Saya mungkin akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak saya di kelas ya Bu ya. Setelah keyakinan kelasnya terbentuk, mungkin saya akan mencoba untuk membuat semacam poster Bu. Jadi anak-anak bisa melihat begitu kalau misalkan saya mengingatkan, jadi anak-anak bisa melihat ke sebuah poster yang memang sudah kita buat bersama begitu Bu. Oke, baik ya Bu Rina ya. Berarti nanti dibuat keyakinan kelas bersama-sama, kemudian hasilnya akan dibuat dalam sebuah poster begitu ya Bu Rina ya. Nah, Bu Betul Rina, Bu. bagaimana jika misalnya ketika sudah dibuatkan keyakinan kelas ini juga ternyata masih ada siswa yang melakukan perundungan atau dalam artian masih ada siswa yang saling mengejek Bu Rina. Kira-kira gimana Bu Rina? Kalau seandainya hal tersebut masih terulang kembali, Bu, saya rasa saya harus mengkomunikasikan kepada orang tua anak didik saya deh, Bu. Hal tersebut saya lakukan dengan harapan mungkin orang tua bisa membantu saya untuk mengingatkan anak-anaknya di rumah. Begitu, ketika di rumah diingatkan oleh orang tuanya, ketika di sekolah itu tugas saya sebagai guru untuk mengingatkan. Begitu, Bu. Baik Bu Rina. Nah, terkait orang tua ya Bu Rina ya. Teknisnya bagaimana Bu Rina? Apakah kan sekarang kita biasanya banyak media sosial ya Bu Rina ya, mungkin bisa lewat WhatsApp dan Ya, lain-lain. betul sekali, Bu. Nah, untuk Bu Rina sendiri kira-kira mau melakukannya bagaimana nih ke orang tua? Nah, kebetulan saya juga memang mempunyai grup kelas, Bu. Ada grup kelas dari WhatsApp, begitu, Bu. Mungkin apabila memungkinkan, saya akan mengajak ngobrol orang tua tersebut melalui media sosial tersebut, begitu. Oke. Namun, apabila itu tidak memungkinkan, karena memang saya di jenjang SD, Bu, di sekolah dasar yang namanya anak-anak itu pasti kan masih sekampung, begitu ya, Bu Betul, ya. betul. eh
Jadi kalau misalkan tidak memungkinkan saya berbicara lewat telepon atau via handphone begitu, jadi saya mungkin akan langsung mendatangi rumah orang tua anak tersebut nih. Apabila memang anaknya itu seringkali melakukan mengejek teman atau apa begitu, Bu. Oke, baik. Kalau yang saya tangkap sih Bu Rina akan mengkomunikasikan by online dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya memang tidak tidak efektif, Bu Rina akan melakukan secara langsung gitu mungkin atau home visit begitu ya Bu Rina ya. Ya, Ya, menurut betul. saya ya langkah yang ya bisa begitu yang bisa dilakukan. Nah, Bu Rina, menurut Bu Rina selain siswa dan orang tua, apakah ada lagi nih Bu Rina yang bisa membantu Bu Rina begitu untuk mensukseskan strategi Bu Rina ini? Kalau menurut saya ya Bu, karena memang kejadiannya itu tidak hanya di dalam kelas, ada beberapa kejadian yang memang kejadiannya itu di luar kelas gitu, atau masih tetap di lingkungan sekolah. Jadi mungkin saya juga akan melibatkan warga sekolah begitu Bu, terutama rekan-rekan guru saya untuk bekerja Hmm. sama ketika hal tersebut terjadi sehingga bisa memantau dan juga mencegah mungkin kalau misalkan bisa begitu Bu. Jadi intinya saya akan berbicara dan mengkomunikasikan, berdiskusi dengan rekan-rekan guru saya. Oke, baik. Nah, Bu Rina, setelah kita tadi ngobrol ya dari mulai masalahnya, kemudian langkah-langkah yang akan Bu Rina lakukan, gimana nih perasaan Bu Rina hari ini? Wah, jadi pada dasarnya saya sekarang jadi lebih lega, Bu. Yang tadinya saya kepikiran, kok anak-anak terus-terusan melakukan hal tersebut, kenapa ya? Apa yang harus saya lakukan? Mudah-mudahan setelah saya berdiskusi dengan Ibu dan saya menemukan beberapa cara baru nih, Bu, ke Hmm? depannya di kelas saya bisa lebih nyaman dan memang eh, kondisi kelas saya menjadi lebih saling menghargai dengan tidak ada saling mengejek lagi, Bu. Oke, amin. Mudah-mudahan ya Bu Rina ya. Kalau udah lega kira-kira nih Bu Rina, kapan mau dilaksanakan strategi baru ini? Oke, pertanyaan kapan tentunya Bu secepatnya. Hmm? Saya akan melakukan apa yang sudah kita diskusikan tadi, cara-cara baru yang sudah saya rencanakan, Bu. Ketika memang anak-anak saya terdengar lagi saling mengejek atau mungkin saya mendengar laporan dari temannya ada salah satu temannya yang melakukan saling ejek, secepatnya akan saya coba rencana yang sudah saya buat, Bu. Oke, baik Bu Rina. Kalau gitu, ketika Bu Rina sudah sudah melaksanakan, nanti kita ketemu lagi ya Bu Rina ya. Kita ngobrol lagi sejauh mana sudah strategi yang sudah Bu Rina terapkan itu bisa efektif terhadap siswa. Begitu. Semangat terus ya Bu Rina. Oke, Ibu. Oke, Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih atas ya. waktunya juga, Ibu. Sama-sama Bu Rina. Mari Bu Rina. Mari, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.